Injil ini biasanya diterjemahkan atau dikhotbahkan atau dikembangkan ketika apa? Bulan Desember. Apa itu Natal? Apa itu Natal? Disambungkan dengan Euangelion atau kabar baik, berita sukacita. Coba kalau kita mendengar berita sukacita, contohnya ini, berita sukacita mulai tanggal 23 terbang ke Nias, tiketnya yang ber-KTP Nias 100.000. Senang nggak? Hah? Mantap itu kata memburu ini kan? Ya kan? Kabar sukacita. Siapapun yang tinggal di kota Medan yang butuh dana bisa pinjam tanpa bunga sampai 5M. Senang nggak? Itu masih kabar baiknya seperti itu. Nah ini kabar gembira. Ada firman, ada penebus dosa turun dari surga ke bumi untuk menghapus dosa kita. Setelah itu dia naik ke surga, dia menyiapkan tempat pula bagi kita lagi. Jadi kan luar biasa kabar indahnya. Nah, Injil luar biasa hebat karena apa? Di dalamnya ada satu pribadi yang bernama Kristus Juru Selamat. Tadi saya 2 kali keluar, istri nggak tahu saya kemana. Yang nggak tahu saya KTM, yang saya tahu saya tidak kuat. Jadi saya sempat ke distrik Injili Super Pak. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah saya 4 tahun yang lalu, Natal kita di Kabar Baik, saya pernah ceritakan itu. Ada satu daerah, ya, ini kalau datang siapa kawan kita yang Lajang itu, atau Katorok, dia tahu itu. Ada tempat namanya Mahatu, Pedalam itu. Saya pernah ke sana dulu, saya dengan abang saya selalu ke Simorangkir, baru saya sendiri ke sana. Itu banyak orang kubu, orang-orang yang belum pakai baju. Jadi saya ke sana ke dalam. Saya tanya sama mereka, Pak, ya kenal Yesus? Ya sama kawan-kawan, kenal Yesus ya? Enggak. Lalu saya tanya, apa yang terkenal di kampung Bapak ini? Oh, kalau Bapak tanya Coca-Cola, anak kecil pun tahu. Tapi Yesus gak ada yang tahu. Saya berpikir, Coca-Cola yang gak berdampak apa-apa bisa dikenal oleh orang-orang di dalam sana. Tapi nama Yesus yang adalah penyelamat bisa menebus bahkan membawa orang ke surga, gak dikenal sama orang-orang di Mahatu itu. Nah inilah PR kita GMMI itu. Ya, kenapa kita ada pendeta misi? Kenapa kita ada pendeta gembala? Kalau di gereja tempat saya, gereja misi Inggris itu nggak ada pendeta misi, yang ada pendeta konsulen atau pendeta pembantu, tapi ada misionaris murni yang diutus ke Kyrgyzstan bahkan juga ke India. Nah, kita nggak jauh beda. Artinya apa? Kalau kita tahu hari ini sadar bahwa Injil itu kuat, Injil itu dahsyat, Injil itu bisa menebus dosa manusia. Kenapa nggak kita beritakan itu dengan sungguh-sungguh? Kenapa kalau muncul kabar gembira, tiket pesawat dan segala macam cepat kita itu, dan bisa 24 jam, 48 jam berhari-hari berminggu untuk melihat update tiket yang termurah? Bisa itu. Nah sekarang saya tanya, lebih banyak mana intensitas waktu kita melihat handphone daripada memberitakan Injil? Di zaman sekarang ini udah banyak orang-orang memberitakan Injil lewat medsos. Saya kemarin kaget ada yang kenal Agatha ya. Udah tahu kabarnya gimana beliau? Bermasalah ya, dan sampai cakap kotor segala macam. Saya bilang, saya ini sebagai pendeta Brimob, ada 9 grup Brimob, dari mulai Bintara, Perwira sampai Pamen. Jadi mereka sering share, ini ada, saya bilang, panggilan seseorang itu masing-masing. Tapi saya bilang, berhati-hatilah mendengar kesaksian orang yang gak pernah Anda temui dan gak pernah ketemu dengan saudara. Apa dikatakan di dalam Timotius itu? Kalau orang baru bertobat, hendaklah jangan dipercayakan untuk melayani. Gak boleh memang. Apalagi dia tidak sekolah teologi. Saya gak katakan bahwa itu paling penting. Kan ada ya, kalau orang-orang yang Tuhan Yesus aja gak sekolah teologi, muridnya enggak. Oh jangan salah. Pendidikan teologi itu penting. Karena di dalam
dalamnya kita yang tidak tahu apa-apa bisa mempelajari, memahami tentang apa? Firman Allah, Kristus, Kristologi, keselamatan, soteriologi, dan teologi proper dan segala macam. Karena apa? Supaya kita tidak tersesat. Saya paling takut dengan apa yang saya katakan. Kalau ada salah satu orang yang menyesatkan orang ini, maka lebih baik dia diikatkan batu kilangan lalu dicampakkan ke dalam laut. Ngeri menyesatkan orang itu. Jadi kita lihat di sini Injil itu luar biasa. Yang pertama, kenapa begitu luar biasa? Injil mengubah hati manusia. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita tahu tadi Saulus itu kan luar biasa dia. Sebelum dia berangkat untuk membunuh, menghabisi orang Kristen, dia datang kepada siapa? Pemimpin atau mahkamah agama tertinggi. Dia minta apa? Sepucuk surat agar aku menghabiskan mereka semua, orang-orang daripada pengikut tukang tanah, tukang kayu. Tapi akhirnya di tengah jalan dia ditangkap oleh Tuhan. Saya senang dengan kata-kata dikatakan dalam Kisah Rasul ketika Paulus ditangkap Tuhan. Mengapa engkau menganiaya aku? Saya mau katakan hari ini, kalau sudah tahu ayat itu, saya mau refresh ulang. Ingatlah, ketika dirimu, aku, anakmu, istrimu teraniaya karena Injil, bukan kita yang dianiaya, bukan. Tuhan duluan. Dan saya percaya, Tuhan nggak rela dia selalu dianiaya. Maka pembelaan itu pasti turun atas kehidupan kita sebagai pemerintah. Yang jadi masalah Allah tidak membela kita, karena kita tanggung-tanggung ini. 60% ke Tuhan, 40% ke dunia. Jadi Tuhan ini bingung ini gimana ya? Nanti ku tolong dia bilang dunia nolong dia. Enggak ku tolong dia panggil-panggil aku. Enggak, saya katakan Tuhan itu bingung, bukan. Tapi dari hari ini kita bisa bahwa Injil itu kuat dan dahsyat. Injil bisa mengubah hati manusia. Kita percaya Injil itu kuat, amin? Amin. Kalau Injil itu kuat, bisa enggak menghancurkan kebencian dalam hati kita? Bisa? Iya. Kalau Injil itu dahsyat dan kuat, bisa nggak mengubah pola pikir kita itu untuk menjadi orang yang baik, dari jahat menjadi baik? Bisa nggak? Bisa, karena dia kuat. Persoalannya, mau nggak orang itu diubahkan? Paulus rela menerima dan langsung menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Injil mengalahkan kuasa dosa. 1 Korintus 15, 57 dan 58. Jelas, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah dikalahkan oleh apa? Kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Sengat itu apa? Bisa. Sengat itu apa? Pernah disengat tawon? Sering. Nah, kalau saya seumur-umur dari dulu itu, dari mulai di pesantren, di ladang, wah, sarapan saya tawon itu macam ada tawon gong, tawon kunir. Kalau tawon kunir itu biasa, aku gini aja. Tapi kalau tawon gong demam gitu. Wah, bengkak itu kan. Kalau tawon kunir itu kan kecil-kecil itu. Kalau tawon gong itu yang bulat itu, wah itu kalau ngintip, dua aja kena demam 5 hari ya kan. Nah, artinya kita lihat sini bahwa sengat itu luar biasa. Ada loh orang disengat tawon itu mati. Ada orang disengat kalajengking juga mati. Yang punya bisa itu kan tawon, kalajengking, ular kobra, lipat ya kan. Jadi kita nggak boleh sombong. Ada seorang pemuka agama sombong, ya kan? Dia khotbah ceramah di YouTube, saya digigit